إنك أنت الأعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك إنا نسألك فهم النبي فهم النبي وحفظ المرسلين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وزينا وأكرمنا بالحلم بالتقوى وكنا بالتقوى وجملنا بالعافية جملنا يا بالعافية أرحم الراحمين يا أرحم وصلى الراحمين الله وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم الفاتح عليه لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan bacaan kita pada kitab Safinatul Najah. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin ila an qala faslun alladhi yalzamu lil mayyit arba'u khisalin ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnu. Pada hari ini masuk kepada pembahasan tentang kitabul janaiz. Janaiz jamak daripada jenazah. Dari pengurusan terhadap mayit, mulai dari memandikannya, mengkafankannya, mensalatkannya, dan menguburkannya. Yang kesemuanya itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi apabila ada seorang mayit, bagi orang laki-laki yang mengetahui akan kematian itu mayit, maka dituntut untuk melakukan terhadap pengurusan itu jenazah. Dituntut semuanya. Tapi kalau salah satu atau salah satu orang mengerjakan hal yang itu, maka gugur tuntutan bagi yang lain. Jadi mesti ada tuh dalam satu kampung ada satu orang meninggal, ini yang tahu akan kematian si mayit mukhatabu, dituntut melakukan yang empat itu. Salah satu ada yang mengerjakan dari mereka, maka gugur dosa bagi yang tidak melakukan. Itu namanya fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du saqata al-haraj 'anil baqi. Kalau ada sebagian yang mengerjakan, maka gugur dosa bagi yang tidak melakukan. Tapi kalau misalnya ada satu mayit tidak dilakukan yang hal empat perkara atau salah satunya terhadap itu mayit, maka orang yang mengetahui akan kematian itu mayit berdosa semuanya. Semuanya berdosa yang mengetahui akan kematian itu mayit. Jadi mesti ada tuh. Itu namanya fardu kifayah. Al-ma'na alladhi yalzamuna fi'luhu lil mayyit al-muslim ghairi syahid walau gharikan wa qatala nafsahu wa siqtan ulimat hayatuhu arba' khisal. Jadi yang wajib yang kita lakukan akan mayit yang empat perkara itu, yang bukan mayit mati syahid, dan juga bukan mayit itu yang berupa sikit atau bayi yang keguguran, yang tidak memenuhi daripada syarat yang wajib empat kita laksanakan. Sebelum kita memasuki pembahasan, ada mayit yang namanya syahid, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid pengurusannya berbeda dengan orang yang mati selain yang bukan mati syahid.
Sebelum kita membahas, kita akan bicara terlebih dahulu aqsam asyuhada, macam-macam orang yang mati syahid. Jadi macam-macam orang yang mati syahid terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi berapa? 3 macam. Yang pertama ada yang namanya syahid dunia wa akhirat. Namanya syahid dunia dan akhirat. Bagian yang kedua ada yang namanya syahid dunia faqat dunal akhirah. Syahid dunia tapi bukan syahid akhirat. Bagian yang ketiga syahidul akhirat, syahid akhirat. Yang pertama namanya syahid dunia wal akhirah. Syahidul dunia wal akhirah. Orang yang dikatakan mati syahid dunia dan akhirat. Ini pangkat besar luar biasa. Siapa mereka itu? Man kutila fi ma'rakatil kufar wa kanat niyyatuhu li'ila kalimatillah. Orang yang dikatakan syahid dunia dan akhirat adalah orang yang terbunuh dalam peperangan menghadap orang kafir. Terbunuhnya saat perang menghadap orang kafir. Dan niat berperangnya dia li'la kalimatillah, untuk meninggikan, mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Perang bukan perang kampung, bukan ya. Bukan perang sama umat Islam, bukan. Jadi perang menghadap orang kafir, jihad fisabilillah. Terbunuh dia, maka dikatakan mati syahid. Dan niat berperangnya dia karena Allah, bukan niat yang lain. Bukan niat dari populer, bukan niat biar orang bilang dia pemberani, tapi niat berperangnya li'la kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu. Maka orang yang mati seperti itu dikatakan syahid dunia wa akhirah. Kenapa dikatakan syahid dunia? Karena orang-orang mengatakan, oh fulan bin fulan mati syahid, namanya di dunia harum, dikatakan mati syahid, pahlawan dia. Di negeri akhirat pun Allah menempati dia maratib syuhada, kedudukan orang yang mati syahid. Di negeri akhirat Allah menempati dia sebagai kedudukan orang yang mati syahid. Kenapa? Karena niatnya karena Allah, niat perangnya karena Allah, untuk meninggikan agama Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pengurusan orang yang demikian mati syahid dunia dan akhirat, pengurusan jenazahnya, maka yang pertama nggak boleh dimandiin, cuma dikafanin aja. Wala yusalla alaih, kagak disalati. Wa yudfan, langsung dikubur. Jadi cuma dibungkus aja, dikafanin, kemudian langsung dikubur. Itu syahid dunia dan akhirat. Loh, kenapa kok kagak dimandikan? Ya, karena dengan memandikan itu bisa menghilangkan tanda bekas kesyahidan dia, yaitu berupa darahnya dia, yang disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya darahnya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, darahnya itu baunya atyab min rihil misk, lebih wangi daripada wanginya minyak kasturi di sini. Beliau bil akhirah, semerbak bau. Orang-orang pada bertanya, ini bau siapa? Wangi bukan lain. Oh, baunya fulan asyahid, yang mati syahid. Itu yang pertama, syahid dunia dan akhirat. Siapa definisinya? Orang yang terbunuh dalam peperangan menghadap orang kafir dan niat berperang dia untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Niat berperang karena Allah, begitu. Yang kedua, ada yang namanya syahid dunia dunal akhirah. Namanya syahid dunia tapi bukan syahid akhirat. Apa definisinya? Definisinya mirip, cuma niatnya doang yang beda. Man kutila fi ma'rakatil kufar wa kanat niyyatuhu dunyawiyatan, ay li ghairi wajhillah. Orang yang terbunuh dalam peperangan menghadap orang kafir, cuma niat perangnya dia, niatnya bukan karena Allah. Niat perangnya dia karena urusan dunia, karena mencari kepopuleran, karena sebab ria,
sebab niatnya biar orang mengatakan oh dia pemberani, pahlawan dan lain sebagainya. Niatnya bukan karena Allah, karena dunyawiyatan. Terbunuh di medan peperangan menghadap orang kafir. Ini namanya syahid dunia dunal akhirah. Syahid dunia bukan syahid akhirat. Kenapa dinamakan syahid dunia? Ya orang-orang pada bilang fulan bin fulan mati syahid, betul. Karena niat gak ada yang tahu. Yang tahu niat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia menghukumi zahirnya aja. Dia mati dalam peperangan menghadap orang kafir, maka dikatakan orang yang mati syahid. Cuma di negeri akhirat Allah enggak nempatin dia sebagai orang yang mati syahid. Kenapa? Karena niat berperangnya salah. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya niat di situ. Padahal sama yang pertama, sama yang kedua sama-sama perang tuh ya. Perangnya menghadap orang kafir dan terbunuh. Cuma yang satu ditempatkan sama Allah fi maratibis syuhada, kedudukan orang yang mati syahid, yang satunya bukan. Sebab karena niat. Makanya pasang niat yang baik yang banyak tuh. Pasang niat yang banyak yang baik baik. Ini derajat kita yang hadir majlis ilmu mungkin berbeda-beda. Ala maratib, tergantung daripada tingkatan niatnya kita. Niatnya semakin banyak, niat salehah, pahalanya makin gede ya. Begitu. Orang yang hadir cuma niatnya kurangan atau bahkan kosong dari niat-niat, ya mungkin dapat pahala enggak sebesar daripada yang niatnya shadiqah, yang niatnya jujur lillah karena Allah, yang niatnya banyak, pahalanya gedean begitu. Makanya niat penting sekali itu. Fasahhihi niyata qabla al-amali wati biha makhrunatan bil awwali. Jadi berbagus daripada niat kita. Lalu bagaimana cara pengurusan jenazah yang syahid dunia saja? Cara pengurusan jenazah sama dengan yang pertama. Pertama sama. Jadi nggak boleh dimandiin, cuma dikafanin doang, kagak disolatin, langsung dikuburin. Logo sama, iya, karena hukumnya hukum zahir aja. Karena niat nggak ada yang tahu. Kan hukum zahirnya kita orang dunia bilang fulan mati syahid. Ya tapi di hadapan Allah karena niatnya beda, kagak ditempatkan sebagai orang yang mati syahid. Nah, tadi dikatakan apa? Orang yang mati syahid kagak di sebab peperangan ya, kagak dimandikan. Sebabnya begitu, karena dengan memandikan bisa menghilangkan bekas tanda kesyahidannya dia, darah yang akan bersaksi pada hari kiamat. Yang kedua, kenapa kagak disolatin? Nah, ya, li'annahu maghfurun lah. Ulama mengatakan orang yang mati syahid sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak butuh lagi doa, karena hakikat menyolatkan kepada si mayit, doa lil mayit, mendoakan buat si mayit. Jadi arti daripada as-salah 'alal mayyit yaitu doa lil mayyit, mendoakan buat si mayit. Ya, begitu. Nah, orang yang mati syahid sudah maghfurlah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya tuh itu sampai sekarang tuh bingung ya orang yang berkeyakinan bahwasanya doa orang yang hidup nggak sampai kepada mayit. Doa orang yang hidup nggak sampai kepada mayit. Kan masih banyak orang keyakinan begitu ya. Ngapain bocah-bocah itu kalau macam ya? Ya dia nggak bisa lo ngirim-ngirim pahala dibilang. Udah selesai dibilang. Ya capek-capek doang. Ngirim tahlilan segala macam doa-doa arwah. Enggak. Bingung kita di sini ya. Dia kagak bahas, enggak paham tentang tata cara dalam sholat jenazah. Coba kita ambil ya. Sholat jenazah itu nanti akan bahas pada babnya, bab sholat. Tapi nggak apa-apa kita juga sedikit. Salah satu rukun dalam melaksanakan sholatul jenazah apa? Setelah takbir yang ketiga, doa lil mayyit. Betul. Setelah takbir yang ketiga, kan setelah takbir pertama baca Fatihah. Habis takbir yang kedua baca sholawat. Habis takbir yang ketiga baca doa lil mayyit. Betul. Allah bahkan disyaratkan sama ulama doanya harus khusus buat itu mayit. Bukan doa yang umum. Allah maghfir lahu. Atau perempuan Allah maghfir laha. Minimal begitu.
doa lil mayyit, mendoakan buat si mayyit. Perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Minimal Allahumma ighfir laha cukup. Doa secara khusus harus syaratnya. Kalau umum nggak cukup. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, doa nggak cukup, nggak sah dia. Harus doa lil mayyit bi khususi. Doa kepada mayit dengan khusus untuk si mayit. Mendoakan. Kalau ente sholat jenazah habis takbir yang ketiga enggak membaca doa buat si mayit, enggak sah. Enggak sah sholat kita. Cuma sini pertanyaannya, iya, kok masih ada orang berkeyakinan bahwasanya doa yang orang yang hidup enggak sampai buat si mayit. Makanya kalau di sini yang keyakinan kayak begitu ya, dia mati jadi sholatnya kan. Enggak sampai dibilang ya, kan doa kepada si mayit. Dia pakai akal-akalan aja udah. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah rahmati ini mayit. Itu doa bukan tuh. Doa. Ya Allah ampuni dosa ini mayit. Kan begitu. Nah, makanya yang beranggapan berkeyakinan doa orang yang hidup nggak sampai kepada si mayit, kalau ada di sini, kalau mati jangan sholatin, kuburin langsung. Nah, begitu aja udah. Jadi harus berpikir seperti itu. Ini cara yang gampang untuk dicerna oleh masyarakat awam seperti yang doa orang yang hidup kepada si mayit. Itu yang kedua. Yang ketiga ada yang namanya syahidul akhirah faqat. Ada yang namanya syahid akhirat. Syahid akhirat saja. Siapa itu? Ini yang paling banyak. Bahkan ulama ada yang menyebutkan lebih dari 70 macam. Banyak sekali orang yang meninggal waktu menuntut ilmu di antaranya. Ini lagi taklimnya ya, yang duduk ngomong bangun ya. Udah kelar taklimnya dia, udah bubar. Ini masih diem aja, misalnya. Ya, habis. Ya, nggak usah takut. Kita semua bakal nungguin mati semuanya, betul. Nah, sebagai persiapan, walaupun kita minta banyak mohon kepada Allah panjang umur, sehat walafiat. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara contoh orang yang mati syahid akhirat gitu. Atau misalnya orang melahirkan meninggal dunia, orang yang mati tenggelam, orang yang mati terbakar. Itu diantara macam-macam syahidul akhirat, syahid akhirat. Orang yang meninggal alal firas, di atas kasurnya, ya pagi-pagi tidak bangun lagi. Nah, makanya itu buat tidur itu dikatakan nisful maut, setengah daripada kematian. Makanya kita kalau mau tidur usahakan baca doa dulu, benar segala macam, bersihkan hati, ya Allah, ya minta ampunan dari Allah, istighfar, baca selawat, sampai kita tidur begitu. Ya, karena naum ini nisful maut, setengah daripada kematian. Emang kita yakin besok bangun lagi kan begitu ya? Gak tahu kita rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Ini yang terakhir syahid akhirat, pengurusannya sama dengan yang 4 itu. Wajib dimandiin, wajib dikafani, wajib disolatin, dan wajib diyakinkan saudara kita syuhada itu ya, yang kemarin yang meninggal ini dizalimi itu, meninggal terzalimi, bebas segala macam dia. Termasuk insyaallah syahidul akhirat, syahid akhirat. Ya, syahid akhirat. Yang 4 wajib dimandiin, dikafankan, disolatkan, kemudian dikuburkan. Itu tata cara dalam mengurusi jenazah syuhada, orang yang mati syahid dengan perincian yang tadi. Kemudian yang kedua, ada juga yang namanya as-sikit. As-sikit itu bahasa kitanya bayi dan kuburan. Bagaimana cara memproses mayitnya itu? Ya, bagaimana cara memproses? Apakah wajib yang 4 juga atau seperti apa? As-sikit itu definisinya adalah al-kharij, al-walad al-kharij min batni ummi qabla tamami ashhuri. Jadi anak man kharaja min batni ummi. Jadi seorang anak yang keluar dari perut ibunya qabla tamami ashhuri, sebelum sempurna bulannya. Dikatakan sempurna bulannya, dikatakan kuat 6 bulan. 6 bulan ke bawah dikatakan belum sempurna daripada bulannya. Biasanya makanya yang di atas 6 bulan, 7 bulan dia masih kemungkinan hidup gitu. Tapi kalau di bawah sulit. Itu namanya as-sikit. Lalu bagaimana cara pengurusan as-sikit bayi yang keguguran itu diperinci sama ulama. Yang pertama,
apabila dhaharat amaratul hayati, keluarnya sebelum sempurna bulannya, tapi nampak padanya tanda-tanda kehidupan. Ingat, yang dimaksud kehidupan di sini bukan masih dalam perut. Pas keluar, ya, ada tanda-tanda kehidupan. Seperti apa? Kataharuk, bergerak. Kemudian wastihlalihi, dia keluarnya itu nangis, ya, atau bitanafus, dengan napas, pas keluar masih napas, ya, itu namanya tanda kehidupan. Keluar bergerak dulu, tanda kehidupan. Kalau semacam itu, maka hukum prosesnya wajib kal kabir, seperti mayit yang besar. Yang 4 perkara hukumnya wajib mandiin, wajib apa? Kafanin, sholatin, kuburin. Yang keluar ini di bawah 6 bulan, ini pembicaraan di bawah 6 bulan. Kalau seperti itu ada tanda-tanda kehidupan pas keluar, maka yang wajib hanya semua yang wajib. Kal kabir, pengurusannya seperti jenazah yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, wa illam tadhhar fihi amaratul hayat walakin dhahara minhu mabda khalqi adamiyyin. Yang kedua, sedikit bayi yang keguguran itu keluarnya tidak ada tanda-tanda kehidupan, cuma sudah tampak padanya bentuk rupa manusia. Udah ada kepalanya, udah ada tangannya, udah ada kakinya. Pokoknya salah satunya sudah nampak bentuk rupa manusia, walaupun kepalanya doang atau kakinya sudah nampak. Keluar ya mati, ya nggak ada tanda kehidupan, cuma sudah nampak bentuk rupa manusia. Paham tak? Nah, maka yang wajib 3 perkara aja. Yang wajib 3 yang pertama wajib dimandiin, yang kedua wajib dikafankan, kagak disolatin, langsung dikubur. Jelas ya? Jadi kita kalau menghadapi yang itu nggak usah repot. Jadi begitu, hukum perinciannya seperti itu. Di keluar nggak ada tanda kehidupan, cuma sudah nampak bentuk rubah manusia. 2 bulan biasa sudah nampak dia bentuk rubah manusia. Maka yang wajib 3 gitu, dimandiin, dikafankan, langsung dikuburkan. Yang terakhir, yang ketiga, lam yadhhar fihi mabda khalqi adamiyyin. Keluarnya nggak ada tanda kehidupan, juga bahkan belum nampak bentuk rupa manusia. Kagin adil lahmin, masih kayak potongan daging aja. Itu masih 3 bulan, ya biasanya itu masih kayak potongan daging keluar, belum nampak bentuk rupa manusia. Maka kalau seperti itu, fala yajibu fihi syai'un, tidak wajib sama sekali yang 4 itu. Cuma sunnah aja dibungkus, dikuburin. Sunnah aja dibungkus kemudian dikuburin. Gak usah pakai dimandiin, gak usah apalagi disolatin, apalagi pakai bendera kuning, gak usah itu ya. Bisa langsung dibungkus kemudian dikuburkan. Ini kalau tidak nampak padanya bentuk rubah manusia, cuma kayak potongan daging kayak begitu aja, maka fala yajibu fihi syai'un, ya tidak wajib atasnya sesuatu, cuma sunnah dibungkus kemudian dikuburkan. Proses tata cara dalam memproses as-sikit, baik yang keguguran. Definisinya apa? Man kharaja min batni ummihi qabla tamani ashhuri, baik yang keluar dari perut ibunya sebelum sempurna daripada bulan. Ya. Nah, kita berbicara bab jenazah. Jenazah tentu namanya kematian, dan semuanya kita nanti suatu saat akan mengalami yang namanya kematian. Suatu saat datang kepada kita yang namanya kematian. Al-mautu haqqun, kematian itu benar adanya. Wah, insyaallah nggak ada di sini seorang pun di antara kita yang ragu bahwasanya kematian suatu saat akan datang kepada kita. Makanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk kita
banyak-banyak mengingat yang namanya kematian. Kata Rasulullah SAW, "Aktsiru min dzikri hadhil ladzat." Perbanyak kalian menyebut yang namanya pemutus kelezatan. Apa arti pemutus kelezatan? Al-maut, kematian. Perbanyak. Dengan apa? Ya, bukan berarti mati-mati, bukan begitu. Ya, mengingat yang lain kematian, suatu saat kita bakal meninggal dunia. Ya, ingat, sehingga ingat akhirat. Kalau mau maksiat jadi ingat, kalau mau mati. Ya, jangan sampai ketika maksiat meninggal dulu. Kan begitu. Nah, ini mengingat kematian membantu kita semangat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Dan kemudian bahwasanya ada adab-adab sunnah yang kita lakukan dalam pengurusan al-muhtadar. Al-muhtadar itu man gaubal maut wa lam yamut. Orang yang sudah dekat kematiannya belum meninggal dia. Ya, bahasa kita yang sedang sakit parah, sakaratul maut begitu. Nah, bagaimana cara menghadapi sunnahnya, menghadapi al-muhtadar, orang yang sedang sekarat seperti itu? Jangan ditinggal. Yang pertama, sunnah yang kita lakukan terhadap orang seperti itu, pertama adalah ditidurkan dengan cara mutfajian, miring, menghadap ke arah kiblat. Kiblat di sana ya. Jadi palanya di kanan, kakinya di kiri, badan sama mukanya ke arah kiblat. Ini kalau bisa. Fa in ta'azzara, kalau kagak bisa, berat sakitnya, dicelentangin. Celentangin diarahkan ke arah kiblat, palanya di sana, kakinya menghadap ke arah kiblat. Terus ya, itu. Jangan marah salah-salah. Ini kita pengen terapkan, mengamalkan sunnah Nabi di akhir-akhir hayatnya, biar mendapatkan husnul khatimah, keberkahan. Ini akan begitu. Lebih-lebih yang terjadi kepada keluarga kita. Jadi bukan main enak-enakan, tapi bahasa sunnah Nabi, sunnah Nabi begitu. Di pala di sana, kaki menghadap kiblat. Kemudian ditalqin, talqin kalimat la ilaha illallah. Bisikin, jangan dipaksa, jangan bilang ayo ucapin, enggak usah. Bisikin aja. La ilaha illallah sampai dia mengucapin la ilaha illallah. Kalau udah ngaji, udah mengucapin selesai. Kalau misalnya ngomong lagi ngaco dia misalnya, ngomong-ngomong lain kadang-kadang begitu ya. Talqin lagi, bisikin lagi la ilaha illallah sampai dia mengucapin. Biar akhir kalimat yang dia ucapkan sebelum meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah bersabda, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa orang man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, masuk ke dalam surga. Yang terakhir ucapannya la ilaha illallah. Ulama bilang begini, yang paling afdal yang mentalqin itu bukan ahli waris. Kalau ada misalnya, ada orang lain, nah ini yang lebih afdal. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa ahli waris. Di sini sebagai bentuk kehati-hatian. Lebih-lebih zaman sekarang, masya Allah, fitnah luar biasa. Orang banyak menghalalkan sesuatu yang haram dianggap halal. Udah nggak takut lagi yang namanya haram. Ya, zaman dia udah akhir sekarang ini. Jadi yang afdal yang mentalqin itu bukan ahli waris. Malah ada arah bahaya juga. Ya, ngerinya apa? Di antaranya begini. Pas dia meninggal orang tuanya, yang talqin ahli waris yang di sampingnya bilang, tadi bapak bilang tuh sebelum mati dibilang, kemudian yang belakang buat gue dibilang. Bisa nggak gitu tuh? Bisa tuh ayat naudzubillah min dzalik. Makanya sampai diwanti-wanti sama ulama yang mentalqin jangan ahli waris. Khawatir terjadi hal-hal yang demikian. Apalagi zaman sekarang sudah orang berani akan kemaksiatan kepada Allah tanpa takut sama sekali. Kan bisa begitu dia, sebagai pencegahan. Kemudian jangan dipaksa. Kemudian wa yuhassan dhannuhu billah, dibaguskan husnudzan kepada Allah, husnudzan terima. Jadi yang Allah berikan terbaik buat kamu. Ya, biar husnudzan kepada Allah. Terima udah, perbanyak istighfar, kalimat niat, kemudian dibacakan surah Yasin. Jangan pas sudah meninggal aja, pas sakaratul maut yuqra indahu
dibacakan di sisinya surah Yasin. Karena surah Yasin ini disebutkan bahwasanya mencakup, di dalamnya diceritakan tentang keadaan hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat, diceritakan di dalamnya hancurnya dunia, diceritakan di dalamnya tentang nikmat alam kubur, azab daripada adab di alam kubur, sambil mencakup, sehingga dengan dibacakan itu dia tadzakar, dia ingat akan kehidupan akhirat. Ulama bilang walaupun gak paham, ya sunnah dibaca itu Yasin. Kemudian juga sunnah dibacakan di sisinya surah Ar-Ra'd. Di qauli Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah mengatakan, innaha tuhawwin khurujar ruh. Membaca surah Ar-Ra'd di sisi orang yang sedang sakaratul maut itu membantu memudahkan keluarnya ruh. Jadi dibaca, jangan ditinggal. Diadepin nama kita bahasanya, jaga, ya kalau bisa disiwaki begitu. Jadi perkara-perkara sunnah diperhatikan biar meninggal si mayit ada husnul khatimah. Itu yang kita mau begitu. Ya, kita yakin semuanya ini persiapkan diri kita istiqbal yaumul rahil. Itu hakikat takwa yang dikatakan Imam Ali, wal isti'dad yaumul rahil, mempersiapkan diri untuk menghadapi negeri akhirat. Ya, al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas, kata Nabi, orang yang introspeksi dirinya, bukan orang lain, dirinya yang dilihat. Bagaimana saya? Salat saya udah benar atau belum? Bacaan Quran saya udah bisa atau belum? Jadi yang dilihat dirinya dia, dan beramal saleh untuk kehidupan setelah kematian. Bekal persiapin untuk menghadapi yang namanya al-maut, kematian yang suatu saat bakal datang kepada kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehat wal afiat, panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Allah yubarik lana fi Rajab wa Sya'ban, dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kalau ada pertanyaan. Ini kan bahas masalah manusia itu. Terus kalau misalkan Islam membunuh sesama saudara sendiri, ini apa? Itu bahaya dia. Kejadian di Madura itu. Taruh. Ya. Oh, jangan ya, nggak boleh membunuh sesama muslim. Jadi dalam Islam itu al-qatlu bihaqqin, membunuh dengan benar, itu yang pertama qisas. Ada al-quduni yang itu al-qatlu bihaqqin. Atau membunuh dikatakan bihaq, kita melindungi diri kita. Kalau orang serang bersenjata, ya kita melindungi diri kita sehingga lawannya terbunuh. Nah, itu juga ada aturannya, namanya bab as-sa'il namanya dalam fikih. Jadi nggak boleh langsung kita bunuh, bisa tangkis dulu. Ya, jangan terakhir bunuh ya, pasti. Itu diperbolehkan. Kalau misalnya membunuh tanpa hak kayak carok, pulang dulu ngambil senjata, ini perang namanya. Ya, ini masuk kategori hadis Nabi SAW. Ya, marwahul Bukhari, idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi nar. Dari Muhammad, apabila berduel dua orang muslim dengan senjatanya, fal qatil wal maqtul, yang membunuh dan yang dibunuh fitnar, dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bingung, sahabat nanya, hadzal qatil fama balul maqtul? Wahai Nabi Muhammad, ini kalau yang bunuh jelas neraka. Loh, kenapa yang terbunuh juga di neraka? Maka dijawab sama Nabi Muhammad, innahu kana harisan ala qatli akhi, karena sesungguhnya dia berusaha untuk membunuh saudaranya juga. Cuma kalau cepat gitu doang, keburu-buru. Sebenarnya berusaha juga membunuh saudara. Innahu kana harisan ala qatli akhi. Itu berat, karena damul muslim, darahnya seorang muslim azim oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh. Ini persatuan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam bersaudara satu sama lain. Enggak boleh saling menzalimi, enggak boleh saling menghina satu sama lain. Kita pertahankan yang namanya ittihadul muslimin. Kita tonjolkan yang namanya persatuan umat Islam. Yang namanya perbedaan selagi bukan akidah, singkirkan dulu.
Jadi kita tonjolkan karena ittihadul muslimin, persatuan umat Islam. Yang dicita-citakan Nabi SAW. Ya orang Islam akur semuanya. Lagi. Jadi kalau muslim meninggal dalam keadaan di tempat yang bagus itu bagaimana itu bersih kan tuh? Ya Allah, selagi dia muslim, pengurusnya yang 4 wajib gitu. Tetap wajib dimandikan. Ini ya. Urusannya dia gimana? Allah, hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Jadi katakan seorang meninggal alama hasya ilaih. Seorang biasanya mati sesuai dengan keadaan kehidupannya dia. Orang yang rajin sholat, niat, yang meninggal yang baik. Orang suka dengar botol ya, nyekek botol ya, nyekek botol. Ya kemungkinan naudzubillah min dzalik matinya begitu. Naudzubillah min. Kita pengen yang mana ya? Makanya dibiasakan hal yang baik biar meninggalnya juga dalam keadaan baik. Jadi hukum zahirnya wajib selagi dia muslim, namanya orang muslim. Yang 4 wajib tuh. Ya, urusan dia bagaimana Allah ya, ada yang tahu. Tadi dikatakan masalah yang wafat gitu ya, usia kurang gitu ya. Yeah. Nah, sekarang apakah ada arahan atau gambaran pelajaran mengenai yang baru lahir yang lahir kan biasanya ada hari-hari gitu ya. Nah ini adakah tuntunan-tuntunan hari-hari tersebut itu harus di apa ya? Yeah. Diinikan lah macam-macam gitu. Apakah dirawat, dikuburkan, atau dicuci dulu, atau dibuang begitu saja deh. Gitu. Ya, sunnah hari-hari dikubur aja udah. Ya, dalam riwayat disebutkan ya, kan dalam kitab Wasil Usul dan Syamil Rasul An-Nabhani, Nabi memerintahkan kita untuk mengubur beberapa hal. Yang pertama rambut atau bagian badan yang terputus sunnah dikubur. Kemudian kuku sunnah dikubur. Kemudian al-mashimah hari-hari sunnah dikubur. Ya, apalagi itu yang sunnah dikubur. Itu diperintahkan sama Nabi beberapa hal yang sunnah untuk kita kubur di situ. Jadi apa? Rambut, kuku kita, bagian badan yang terpotong itu. Ya, orang biasanya dipotong hanya. Yang potong jangan ya. Kemudian apa namanya? Hari-hari. Nah, dalam hal ini sunnah aja dikubur aja. Adapun tata cara kayak di lakuin dia ada sebagian Allah alam kita belum temuin itu. Mungkin anggapan dia kan tafaulan dia anaknya terang segala macam itu percaya Allah alam ada belum tahu ya, tapi ada belum dapetin sunnahnya dikubur aja begitu. Tapi prosesnya enggak ya, misalkan dicuci dulu Enggak, kubur aja langsung ya, kita belum dapetin. Ada lagi? Apa namanya, kalau si mayatnya itu pernah pergi ke tanah suci, kemudian kafannya itu dari kain ihramnya, apakah boleh atau ada kesunahan? Nggak jadi masalah ya, bahkan kain kafan itu sunnah untuk kita siapkan dari harta yang kita halal yakin 100%. Ya, banyak orang-orang soleh, para ulama kita mempersiapkan kain kafan mereka dan disiapin dari uang yang halal dijamin dipersiapkan halal. Ada juga mereka mengambil tabarruk berkah dari kain kafannya orang soleh yang lainnya. Seperti siapa sahabat Sayyidina Umar ya, minta nyanyi Nabi itu jadikan kafannya dia. Atau misalnya kain ihram kita, kalau misalnya kita yakin di tabarruk, pernah ke Mekah, pernah ke Madinah misalnya, nggak jadi masalah. Ya, itu nggak jadi masalah. Ya, kalau bisa yang putih, sunahnya warna putih, jangan yang lain. Ayo terus. Jadi dikatakan yang mati syahid dunia akhirat, Iya. Dia kan tidak dimandikan, Iya. cuma Dan disolatin. dikafankan dan tidak disolatkan. Tapi ada kisah di waktu Hamzah wafat di medan perang Uhud, Iya. itu Rasul menyolatkan di Wah, ini enggak boleh. Menyolatkan bisa di gitu. surah Nabawiyah, Ah. surah Nabawiyah, Iya. dia disolatkan sampai 70 kali. 70 kali. Dia artinya ketika disolatkan terus gantian nih sama sahabat yang lain
disolatkan, tapi saya tidak Hamzah ini tidak digeser, tetap di situ. Sholatin lagi sampai berikutnya lagi Iya. sampai 70 kali Iya. itu. Nanti akan dibahas begini ya. Orang yang meninggal di medan pertempuran, kematiannya sebab perang. Nah, di sini dalam kitab fikih dijelaskan, bisa ada kalanya dia mati langsung dalam medan peperangan, ada kalanya meninggalnya lama. Dalam artian ada lupanya parah, kemudian dibawa ke rumah dulu baru meninggal. Ya, itu bisa dikategorikan mati syahid yang biasa, wajib seperti ini. Adapun riwayat yang dari Sayyidina Hamzah tadi disampaikan sampai sholat kali Allah alam, ya. Oh, kita belum dapetin, ntar kita cari. Yang jelas dalam bab fikih mazhab Syafi'i bahwasanya orang yang mati syahid dalam pertempuran menghadap orang kafir, maka hukumnya apa? Hanya dikafankan saja, agak dimandikan. Ilahnya kenapa nggak dimandikan? Karena sebagai saksi. Bahkan dibahas sama ulama, dengan kita menghilangkan darahnya, kalau kita tahu bisa dosa. Karena menghilangkan sesuatu yang akan menjadi saksi buatnya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, enggak disolatkan kenapa? Li'annahu maghfurun lah. Mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin riwayat banyak seperti itu. Ya. Allah a'lam. Lagi. Nah. Ayo. Apa? Oh, zamannya Covid, ya. Insya Allah syahid akhirat ya. Syahid akhirat. Ya. Kalau meninggal orang yang sakit, syahid akhirat. Ya wajib kalau syahid akhirat yang 4 itu. Wajib apa? Dimandiin, dikafankan, disolatkan, dikuburin. Nah, cuma pertanyaannya, nggak dimandiin ya? Nah, emang sampai segitunya? Bisa diguyur ya? Bisa ngomong Diri sendiri. Ada berlebihan juga ya, salah juga kita bikin. Tapi di negara lain Malaysia dimandiin. Oh. Orang, nah, itu namanya syahid akhirat namanya ya. Syahidul akhirat. Orang yang meninggal karena sebab sakit dan dia orang yang sabar dalam itu musibah. Itu kalau dia orang terima ya Allah alam ya. Semuanya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.